Dialah Tuhan. Haleluya. Hirabalada ye. Hirabalada sekeralaramade. Oh God, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hiralarabo, hirabalada sekeralarara. Harabalarabase, hirabala Bapa Sorgawi, mari bersama-sama kami untuk mewujudkan cita-cita-Mu sendiri. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, di Indonesia, di bangsa-bangsa, di Lembang seperti di sorga. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bersama-sama, datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Katakan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Katakan sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah sekali lagi katakan kota Lembang, kota Lembang penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kota Bandung penuh kemuliaan-Mu, kota Bandung penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan desa-desa, oh, desa-desa penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hiramala shekiaralare, hiroa shekiaralare. Sekaralande, olog, idama shikirolo sekiaralaraba, la prada karaya sekororo, yone pekererebe, ye karalaraba harayase, karara. Kirabala kami berdoa pada siang hari ini, khususnya untuk Indonesia. Lawat Indonesia, curahkan roh pertobatan atas Indonesia. Kami membersihkan Indonesia dari roh perdukunan, roh cinta uang. Lewat pemilu yang akan datang, kami hancurkan semuanya. Roh perpecahan, perkataan buruk, kami stop semuanya. Kami binasakan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Bapa curahkan roh pengenalan akan Tuhan. Curahkan roh yang lapar, haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami untuk apa? Supaya kami boleh bekerja sama dengan kerajaan-Mu Tuhan. Dan mewujudkan cita-cita-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak Sorgawi, kami ada untuk membawa kerajaan-Mu Tuhan. Bukan membawa diri kami sendiri Tuhan. Urapi kami semuanya, pimpin kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan melawat setiap kami. Sertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda mukjizat. Yang sakit disembuhkan. Kalau ada jemaat yang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, Tuhan lawat mereka Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan yang permanen Tuhan. Juga yang ada di Zoom, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Apapun pergumulan persoalan mereka, kami percaya di mana ada roh Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Nah, kami semuanya akan nampak, menyampaikan, menyatakan, merepresentasikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Kota Lembang, lawatlah Tuhan. Orang-orang Ristar Gedung Ibadah ini lawatlah Tuhan. Karena kami tahu pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh gedung ibadah ini. Akan mengalir keluar, menghadirkan hadirat Allah. Menghancurkan kuasa kegelapan. Dan sehingga hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka untuk percaya kepada Engkau. Doa kami satu kali kelak mereka boleh beribadah bersama-sama kami. Menyembah Allah yang kami sembah. Orang-orang yang kami layani yang sudah percaya kepada Engkau, yang masih ragu-ragu, lawat mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk bekerja. Sekali Kau bekerja, Kau lanjutkan, Kau akan selesaikan Tuhan. Dimanapun, di kota mana, di desa mana, orang-orang yang pernah bersentuhan dengan kami, orang-orang yang sudah pernah mendengarkan Injil-Mu dan mendapatkan Injil-Mu, kami berdoa supaya Kristus dalam diri mereka disimpan dalam bejana tanah dan tidak bisa diganggu oleh dunia ini Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh dengan bejana tanah itu. Yesus Kristus yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita kata bersama-sama. Amin. Mari belum duduk berikan sorak-sorak. Haleluya. Oh. Baik, silakan kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga yang ada di Zoom. Tuhan berkati. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bulan ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kita menyampaikan kabar baik, ya. Setuju dengan saya? Dan menurut saya ini sangat sederhana, tapi bukan sederhana, tapi Tuhan mengingatkan kita seluruh sekalian, ya. Bicara membangun rumah kabar baik itu berarti kita bukan hanya membuat event-event tertentu, tetapi membangun rumah kabar baik berarti ujungnya menceritakan kabar baik. Nah, diharapkan bahwa semakin Januari, Februari, Maret, April, Mei, diharapkan kita semakin dekat sekali dengan banyaknya orang-orang mengenal Tuhan. Setuju dengan saya? Ya, jadi kalau Januari, Februari, Maret sampai sekarang bulan September, ada banyak orang-orang yang kita mulai layani dan mereka boleh percaya pada Tuhan dan pada akhirnya mereka kita muridkan karena kita adalah rumah kabar baik. Setuju dengan saya? Nah, ini masih ada waktu lagi, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Mari kita bergairah untuk itu seluruh sekalian. Sehingga pada akhir tahun kita memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan bahwa 1 tahun ini kita bangun rumah kabar baik dan ada banyak orang-orang bukannya mendengar kabar baik tapi percaya kepada kabar baik. Setuju dengan saya seluruh sekalian? Nah, hari ini, ya, minggu sebelumnya kita belajar bersama-sama tentang bagaimana bahwa kita adalah pembawa kabar baik, ya. Kita juga belajar bersama-sama bahwa kabar baik harus disampaikan seisi rumah kita. Setuju dengan saya, ya. Kita juga menyampaikan kabar baik kepada komunitas dimanapun kita berada. Dan hari ini kita minggu terakhir 2 September, kita belajar bersama-sama bahwa Injil Kerajaan Allah harus sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau dulu agak sulit, bukan agak sangat sulit, kalau sekarang ya dengan teknologi canggih, dengan adanya HP, dengan komunikasi yang tidak terbatas, tidak mungkin orang yang tidak mendengarkan di selama ada wifi, betul nggak? Setuju dengan saya? Ya, di Kalimantan juga nggak ada wifi, bisa naik ke pohon, bisa dengerin Injil. Pokoknya yang penting, pokoknya apapun pekerjaan setan menghalangi, yang penting hati kita lebih berkobar-kobar, ya. Sama seperti Yesaya itu ingin beritakan Injil, tapi dia di tengah-tengah bangsa Israel yang bukannya keras kepala, najis bibir. Tetapi Tuhan tuh ingin supaya dia nyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Sehingga dia mengalami kemuliaan Tuhan, ada malaikat turun dan kemudian kerub nyanyi bersama-sama. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Ketika kekudusan turun, sekali apa yang terjadi? Dan si Yesaya merasa dia najis bibir, gak mungkin dia memberitakan Injil, gak mungkin dia sampaikan. Tapi ketika itu malaikat turun terus kemudian menjamah bibir dia dan kemudian mengambil bara api dan meletakkan bara api itu di mulut dari Yesaya. Dan firman Tuhan katakan, bara api ini sudah menguduskan mulut kamu. Setelah dikuduskan terus Tuhan katakan kepada Yesaya, Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya bilang ini aku, utuslah aku. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pentahiran dari pihak Tuhan.
Nah kadangkala suatu sekali Injil kita memberitakan kabar baik, Tuhan katakan naik ke atas gunung yang tinggi, haleluya. Bukan berarti kita harus naik ke gunung Tangkuban Perahu ketinggian suatu sekalian. Artinya bahwa kita harus punya posisi mempengaruhi banyak orang, ya dimanapun kita berada. Terus kemudian ke gunung tinggi, tapi bukan supaya kita nyaringkannya dengan kuat-kuat gitu, jangan lembek gitu ya, jangan antara mau dan tidak mau, betul ya, ya. Enggak, orang Jawa bilang ars-arsan, enggak gitu ya, tapi benar-benar satu kerinduan. Bukan hanya dikatakan naik gunung tinggi saat nyaringkan suara yang kuat-kuat, tapi jangan takut. Ya bagaimana kita nyampaikan Injil dengan bebas merdeka kalau kita masih punya pergumulan, betul enggak? Halo, ya pergumulan masalah ekonomi, tekanan, pergumulan masalah, nggak mungkin, betul nggak? Ya, terus juga kelemahan, sakit penyakit. Nah, kita harus bereskan semua itu sekali. Tapi tujuannya adalah supaya kita bisa menyaringkan suara Tuhan dengan kuat-kuat. Yang kedua, tidak takut sekalian. Ya, kita benar-benar bebas menyatakan kemuliaan Tuhan dan akhirnya mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, hari ini saya mau share firman Tuhan. Ya, ini Tuhan itu luar biasa. Saya mau bagi berkat. Beberapa yang lalu di tempat saya bekerja itu, jadi ada seorang karyawan dan dia sekarang udah takut ya, maut itu kan mati ya, gitu ya, apa gitu ya, maut gitu, udah pokoknya udah selesai lah ceritanya. Nah saya ada di ruangan saya, terus kemudian ya sudah, akhirnya bawa ke rumah sakit, dia nggak mau ke rumah sakit, ke rumah aja. Kenapa? Kalau ke rumah takut kalau udah mati gitu loh, jadi susah. Kalau di rumah sakit kan ngeceknya bener dan kemudian ya ada surat kematiannya kira-kira gitu ya. Jadi karena bilang sudah mati, akan mati lah. Terus kemudian personal bilang gini, udah Pak kayaknya udah mati itu, dia bilang gitu loh. Terus udah mati mau diapain gitu, betul nggak ya? Masih bilang udah mati gitu ya. Nah tiba-tiba saya dikerang oleh Tuhan untuk pergi ke belakang, nemuin karyawan itu. Terus mereka bilang sebelum dibawa ke rumah sakit, dia panggil Pak Leo, saya datang gitu ya. Nah waktu datang memang dia gitu loh, kayak pernah lihat ngunjungin orang mau meninggal gitu ya. Dia susah, saya lebih susah lagi sekali lihat dia. Terus kemudian saya dulu pernah memberitakan Injil kepada dia. Dia pernah bentrok dengan saya. Ya, kenapa bentrok? Karena waktu saya tegur dia nggak terima. Karena dia suka pakai baju yang kalau celana yang kegantung gitu ya. Yang kayak kebanjiran rumahnya gitu loh. Saya tegur dia nggak terima gitu loh. Pokoknya dia gak terima, pokoknya itu dunia ini punya dia, yang lain kontrak bagi dia gitu ya. Nah terus kemudian dia gak terima, terus kemudian saya didatangkan digini-gini, saya digini-giniin, rupanya dia punya ilmu, dia comot roh saya. Waktu comot sekali dua kali gak bisa, kepelanting 3 kali. Saya gak ngerti apa, tapi sebenarnya di kuasa gelap, saya bilang dalam nama Yesus, roh jahat pergi semuanya. Dia muntah-muntah, dia mengalami kelepasan. Setelah mengalami kelepasan, terus tiba-tiba gini, oh Pak Leo ampura 3 kali. Emang kamu kenapa dengan saya? Saya bilang gitu loh, salah kamu apa? Pak, saya comot roh Bapak 3 kali nggak bisa, saya terpelanting karena yang dalam diri Bapak itu putih bersih, yang saya nggak punya begitu. Dia bilang gitu. Ya sudah, saya tantang dia terima Kristus. Mau nggak kamu seperti yang saya punya? Mau, dia bilang gitu. Nah tapi setelah dia berdoa, sudah Pak, sama yang di Bapak dengan saya sama, cuma Bapak itu besar sekali, putih bersih sekali. Saya masih ada burem-buremnya, dia bilang gitu loh. Ya sudah. Nah, dalam pertumbuhannya dia nggak terlalu bertumbuh, sekalian, nggak bertumbuh. Nah, jadi waktu ke belakang saya tanya ke dia, kamu inget ya nyebut Allahu Akbar, sebelum gitu loh. Terus dia biasa aja, nggak mempan, sebelum gitu. Panggil Gusti Allah, nggak mempan. Kamu inget nggak dengan Gusti Yesus? Wow, dia nangis Gusti Yesus gitu loh. Gusti dia nangis. Maksudnya gini loh. Kalau hanya berdua sih gak jadi masalah. Lainnya kan sekampung-kampung, betul gak? Dengarlah Gusti Yesus. Dalam hati saya bagus aja, ngomong aja betul. Kamu bukan dari saya betul. Ayo lebih keras lagi. Saya panggil nama itu, ya Gusti Yesus. Dia nangis, Gusti Yesus ampuni, saya ampuni. Karena dia sudah meninggalin itu gitu loh. Nah, tiba-tiba Tuhan ingatkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ya, bahwa Paulus bilang gini, harta kekayaan itu dalam diriku tersimpan dalam bejaran tanah, rapi tersimpan, walaupun aku menderita digebukin orang, dicaci maki, gak merasa dicaci maki gitu loh. Karena ada harta dalam itu tersembunyi dalam bejaran tanah, disimpan gitu loh. Nah sehingga digebukin orang, diejekkan orang gak sakit hati, haleluya. Ngerti ya maksudnya? Nah saya jadi ingat bahwa dalam dirinya di Yesus, walaupun misalnya ada hal-hal yang mengganggu dia, tetap bejana itu dikurung dengan Yesus sendiri gitu loh.
kamu ingatkan dengan Yesus. Ingat, dia bilang gitu. Udah, terus udah bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia video call. Pak, terima kasih Pak ya, Gusti Yesus ingat saya Pak, Gusti Yesus. Dia ketawa-ketawa. Dokter bilang, ini Pak gak usah rawat, pulang aja. Pulang, sehat ya. Gak jadi meninggal. Gak jadi meninggal. Jadi gak masuk maut suruh sekalian. Saya kalau maut apa gitu loh. Jadi agak gitu ya. Ngerti ya. Kalau lihat orang meninggal, aduh gimana caranya. Aduh kayak ada urat yang putus gitu loh. Ngalami gak gitu? Gak pernah? Saya ngalami. Jadi kalau ada orang mau mati, gitu. Takut dan sebagainya, minta kuasa Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan selamatkan dia, memulihkan dia. Jadi sekalian Tuhan ingatkan saya, orang-orang yang pernah kita injili dimanapun mereka berada, mungkin mereka gak bertumbuh atau mungkin ada situasi yang menekan mereka, percayalah bahwa Kristus yang dalam diri mereka tersembunyi dalam bejara tanah, tapi satu ketika Tuhan akan memulihkan itu semuanya. Makanya kita perlu doa, terus ingat ada kesempatan ingatkan, ya dengan teknologi canggih begini, kemudian doakan mereka supaya Kristus dalam diri mereka itu mulai ada mengalir gitu ya, kekuatan ya. Di sisi yang lain saya punya percaya bahwa akan ada rasa lapar haus akan Tuhan, bukan akan makanan minum saja tapi akan Tuhan. Ada banyak orang menentang Injil, terserah, nggak ada urusan buat saya, tapi ada banyak juga orang lapar haus akan Injil. Marilah kita datang kepada yang lapar dan haus itu terus sekali ya, supaya kita nggak berdebat dengan yang nggak percuma ya, berdebat dengan percuma, tapi kita datang kepada orang yang lapar dan haus. Makanya perlu sekali kita nempel dengan Roh Kudus. Supaya kita tahu mana yang hari ini, mana yang besok, mana yang lusa. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ya. Oke, satu firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Ya, Kisah Rasul pertama. Ayat yang Kisah Rasul yang pertama. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah saya mau share ini supaya kita sadar, benar-benar sadar. Mungkin kita sudah tahu tapi kita semakin sadar bahwa ya memang itulah pekerja pola Tuhan untuk Injil diberitakan gitu loh. Sehingga kalau kita masuk dalam cara dan pola Tuhan, kita merasa aman, tenang gitu ya. Jadi kita nggak bentrok dengan dia. Ya, tetapi Tuhan akan memimpin kita satu persatu masuk ke area itu. Ya, kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, dia ngomong ke murid-muridnya, dia katakan kamu akan menerima kuasa, kamu akan dapat dinamit. Dinamit itu artinya energi kinetik, gerak yang akan menjadi energi listrik yang ngebakar orang, ya, yang mendobrak orang, yang membuat mereka jadi terbakar, berkobar-kobar ya. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada mereka supaya mereka yang biasa-biasa, ya, supaya mereka yang tenang-tenang, supaya mereka yang ya pikirannya masih ke kiri ke kanan gitu ya. Nah ketika harus dicurahkan maka mereka punya energi dari energi yang biasa, energi gerak biasa sampai kepada energi listrik jadi kobongan terbakar ya. Ya. Nah dia bilang itu kenapa diberikan karena ada job dari Tuhan supaya kamu menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah kita harus ngerti ini saudara sekalian. Nah banyak anak-anak Tuhan terlewatkan kebenaran ini. Harusnya mereka ketika bertobat mereka punya job dari Tuhan. Yaitu mereka harus memberitakan Injil ke Yerusalem. Bukan berarti kita pergi ke Yerusalem umroh saudara sekalian. Enggak begitu maksudnya. Tapi kita pergi ke Yerusalem. Kita pergi ke orang-orang di sekitar kita terutama keluarga kita. Makanya masalah yang terbesar bagi kita untuk beritakan dia di keluarga kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa musuh terbesar daripada kita adalah seisi rumah kita, betul enggak? Maka Tuhan tekankan, kamu enggak boleh mencintai ayah kamu, ibu kamu lebih dari mencintai aku. Ya, karena kita juga kadang-kadang agak repot memberitakan Injil ke anggota keluarga daripada repot, daripada berantem, daripada berdebat lebih enggak usah. Nah itu adalah taktik iblis supaya kita akhirnya enggak usah beritakan Injil supaya mereka pergi ke neraka. Paham ya? Tapi selalu kita harus berpikir bahwa seisi keluarga. Nah kalau saya rindu sekali jemaat Tuhan di sini berpikir seisi rumah. Jadi mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem mulai pergi ke Yudea. Yudea ini bicara orang-orang sekitar kita selalu sekali. Di komunitas di mana kita ada. Ada pelajar, ada mahasiswa, di ibu-ibu RT, ibu RW, betul nggak? Haleluya. Paham ya?
ibu ini, bapak ini dan sebagainya. Ada komunitas. Nah, di komunitas itulah saudaraku sekalian kita harus memberitakan Injil. Ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana step awalnya sehingga akhirnya kita lihat ada hasil yang luar biasa. Jadi jangan gini, jangan anggap itu biasa saja, tapi itu adalah momen daripada Tuhan, itu adalah fasilitas daripada Tuhan untuk kita pakai saudara sekalian. Paham ya? Saya itu nggak suka kumpul dengan teman-teman yang alumni kuliah gitu loh. Nanti ngomongnya teknologi semua saudara sekalian. Winter-winter semuanya gitu loh. Nah tapi tiba-tiba ada satu orang, dia kira-kira 7 September yang lalu, dia 7 September yang lalu dia keluar dari penjara. Dia seorang pejabat di Indonesia, terus kemudian teman-teman bilang, yaudah masukin di grup gitu loh. Saya bilang, ya tanya dulu maunya nggak, betul nggak? Kan takut nanti gini, nanti orang ngomong apa, dia ngomong apa, betul nggak? Apalagi soal korupsi dan sebagainya. Terus teman-teman bilang gini dengan saya, ya udah yuk, itu kan teman kamu dulu gitu loh. Aduh, saya bilang itu udah lama gak pernah ketemu, udah 40 tahun gitu ya. Enggak lagi ceritanya, saudara saya. Nah tapi akhirnya saya memberanikan diri Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya harus ngomong ke dia, japri dengan dia, oke buka jalan. Akhirnya saya japri dengan dia. Teman-teman yang lain gak dijawab, saya dijawab terus sekalian. Padahal saya udah 40 tahun gak pernah ketemu, dan di sisi yang lain memang teman dekat saya dulu gitu. Disitulah saya cerita ngomong tentang kehidupan dengan dia, sampai akhirnya masuk kepada Injil. Dia bilang nih, yo seumur hidup saya baru saya dengar ini, dan omongan kamu gak jauh beda dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang gitu loh. Karena teman dia orang Padang juga, jadi bertobat terima Yesus, tapi meninggal karena dia gagal ginjal. Dia bilang, apa yang pernah kau ceritakan dengan si A, kau ceritakan juga dengan saya, waktu kamu ceritakan sama ceritanya, sekarang cerita sama. Saya bilang, saya gak mau cerita yang lain, saya punya cerita Yesus. Kalau saya bicara soal harta, kamu boleh punya banyak harta, tapi kamu juga kecewa dengan harta kamu. Kamu punya jabatan, tapi kamu kecewa dengan jabatan kamu. Tapi saya punya Yesus, saya tidak kecewa dengan dia. Waduh, gini, kamu mau menjadikan saya Kristen? Tidak, saya enggak jadi kamu. Saya ingin supaya kamu percaya kepada Tuhan saya, itu saja. Memang Tuhan itu satu di muka bumi, cuma orang mengenalnya berbeda-beda. Dan saya lihat bagaimana ketika sayanya enggak mau sebetulnya gitu loh. Saya enggak mau, aduh, saya mau pelayanan, mau ini, apalah duniawi banget gitu loh. Tapi ketika saya berdoa dan Tuhan kasih impresi untuk pergi, untuk ngomong, dan ini terbuka jalan, Injil boleh diberitakan. Dan itu, makanya teman-teman gini, kenapa ya teman-teman bilang gini, kenapa ya kalau kita ajak ngumpul-ngumpul gak mau dia, tapi kalau Leo yang ngajak dia mau gitu, mereka kan gak ada hubungan apa-apa, betul gak saudara, udah tua lagi gitu loh. Udah tua begitu. Tapi saya bersyukur sekali bahwa memang Roh Kudus menuntun kita ke sana. Ya, nah, jadi bukan hanya keluarga, tapi juga bergerak ke yang namanya komunitas di mana kita ada, ya, tetangga kita, pokoknya. Sampai bukan hanya Yudea, sampai Samaria. Samaria ini bicara soal bangsa lain, suku lain, suku sekali. Nah, kalau dulu, zaman dulu kita harus pergi ke pojok sana, betul nggak? Nah, sekarang nggak di Bandung itu di pojokan mana di Bandung ada suku-suku bangsa, betul nggak? Betul nggak suku sekali? Iya, ada orang yang penting bahwa kita punya hati, Tuhan akan buka jalan. Dan Tuhan katakan juga bukan hanya kepada suku-suku bangsa yang di luar daripada suku kita, tapi Tuhan katakan juga bicara kepada ujung bumi. Bicara ujung bumi, kita bisa keluar negeri, bisa tidak keluar negeri, karena di Indonesia juga ada orang luar negeri, betul nggak? Betul nggak saudara? Tapi yang penting di sini adalah bukan begini, bukan begitu. Apa arahan Tuhan buat kita? Ini yang paling penting, betul nggak? Kalau arahan Tuhan itu ada pada kita, nah kita pasti akan berhasil di semua Tuhan. Jadi Tuhan katakan, aku kasih kamu kuasa supaya kamu pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh ujung bumi. Nah, karena itu Tuhan berikan kepada kita, maka apa yang terjadi? Kita bisa mempengaruhi banyak orang di keluarga kita, betul nggak? Karena itu firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berarti terang dalam diri kita, Kristus itu, ekspektasi Tuhan itu adalah menyinari kota. Haleluya, kota loh saudara sekalian. Kota Lembang, haleluya, kota Lembang. Ini kan tidak bergantung besar kecilnya komunitas kita betul. Ini bicara soal kuasa yang kita punya untuk mempengaruhi kota kita. Setuju dengan saya saudara? Ya, kok itu kuasa untuk mempengaruhi kota kita, kuasa juga untuk kita bisa mampu bergerak dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kuasa juga untuk melakukan mukjizat. Haleluya. Ini penting kita tahu. Nah sehingga akhirnya ketika kita mulai bergerak, kita akan melihat bagaimana semua kita bergerak. Semuanya bergerak. Dan tidak hanya orang-orang tertentu.
Kok ngamin? Oh dia korunnya PI, kamu korunnya apa? Belanja-belanja lah kan kayak gitu. Shopee nggak gitu. Semuanya, karena kita kadang-kadang itu masih bisa. Jadi semuanya kita bergerak, betul nggak? Karena dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih. Bukan begini, pendeta-pendeta lah bangsa terpilih, dia akan terpilih, yang jemaat kurang terpilih. Hal nggak kayak gitu, betul nggak? Tapi dikatakan kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa jobnya? Untuk menceritakan perbuatan besar daripada Tuhan. Ojo dibanding-banding ke tentang perbuatan besar itu, betul nggak? Amin. Semuanya sama, semuanya pasti mengalami perbuatan besar daripada Tuhan. Jangan dibanding-bandingin. Karena itu pasti adalah ada anugerah Tuhan untuk supaya sampai ke banyak orang lain. Setuju dengan saya? Nah sehingga akhirnya kuasa untuk mempengaruhi itu dan kuasa untuk boleh mengadakan mujizat itu diberikan kepada kita. Tujuannya bukannya untuk di Yerusalem, bukannya sisi rumah. Tapi untuk komunitas sekitar kita, suku-suku lain termasuk ujung dunia. Wih keren. Ya. Jadi saudara itu bisa ke ujung dunia. Dua yang amin yang ini. Kau ingin tetap di sini. jadi kita itu berpikir besar karena kita punya firman Allah. Kalau kita nggak punya firman Allah, yang kita lihat diri kita sendiri. Nah yang kalau kita lihat diri kita sendiri, banyak lemahnya, banyak nggak bagusnya seluruh sekalian. Tapi kalau ngelihat Tuhan, kayaknya kita diangkat kepada firman Tuhan dan bagian kita adalah percaya saja. Nah waktu kita percaya, kita bilang ke gunung ini, gunung ketakutan, kecemasan, pengalaman gak enak, trauma, singkir semuanya. Supaya akhirnya ada gunung kemuliaan Tuhan, sehingga dengan gunung kemuliaan itu saya percaya bahwa Tuhan bawa saya ke sana. Maka dikatakan kita bisa mempengaruhi kota di mana kita ada. Termasuk bukannya kota, bisa mempengaruhi rumah di mana kita ada. Karena pelita itu dia bisa letakkan di bawah gantang. Tapi diletakkan di atas pelita, di atas kaki Dian, ada 7 pelita, kemudian untuk menerangi sisi rumah. Haleluya. Jadi kalau engkau misalnya di rumahmu ya diejek dan sebagainya, nggak mungkin nggak bisa. Kau jangan lihat orang itu. Kalau orang itu jadi berantem dan pindah rumah tuh nanti, betul nggak? Tapi ketika lihat firman Tuhan, saya yakin Tuhan, tinggal masanya, tinggal waktunya, bagaimana mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau ada jalan-jalan hidup saya nggak betul, nggak tepat, mari singkirkan semuanya, luruskan kembali semuanya, supaya akhirnya kita bisa naik ke atas gunung dan menceritakan dengan kuat-kuat dan tidak ada ketakutan seluruh sekalian. Paham ya? Nah jadi kita misalnya gini, kalau kita nginjili ke orang kaya agak repot gitu. Wih kaya gitu ya, saya nggak punya apa-apa. Nah itu yang masalah betul nggak? Haleluya. Ya. Nah kalau misalnya, ini nggak kaya bisa lah, nggak bisa, nggak boleh gitu. Sekarang tuntunan Roh Kudus atau tidak seluruh sekalian. Nah kalau kita lihat dengan diri kita, itu sebabnya setan coba menipu kita, membohongi kita seluruh sekalian. Ya. Yang paling gak enak tuh dia nipu gini, kita jadi biasa saja dengan Injil itu biasa saja. Jadi pertemanan bisa lama 10 tahun, 20 tahun sekalian, tapi Injil gak diberitakan. Kenapa? Karena kita lupa sebetulnya apa yang Allah janjikan buat kita harus digenapi. Makanya Injil gak terberitakan. Oke. Nah beberapa hal yang mensupport ini bahwa betul ujung dunia. Kita lihat kisah Rasul, kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah janji Tuhan bahwa Injil kerajaan Allah harus disampaikan ke semua bangsa. Wih keren, semua bangsa. Ini janji Tuhan. Jadi menggenapi kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan bahwa Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh ujung dunia. Ya, itu kalau di Singapura itu paling enak juga ya. Karena ada suku bangsa di sana, betul nggak? Haleluya. Kalau di Lembang mungkin agak kurang ya. Iya, haleluya. Tapi ada juga orang bulenya. Tetapi seluruh sekalian yang jelas bahwa dimanapun kita berada, apakah fasilitas ada atau tidak itu nggak penting. Yang penting saya ngerti bahwa saya harus pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh ujung dunia. Dan firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 14 dikata Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Iya. Jadi harus ke seluruh bangsa, nggak bisa enggak. Satu lagi seluruh sekalian, kita lihat Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Ya. Matius 28 ayat 19-20. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan ayat 19, 18, 1, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia bilang begini saudara sekalian, bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadi bukan bangsa tertentu. Jadi di Indonesia, di luar Indonesia, di negara yang lain, Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, saya menyampaikan ini supaya di dalam di pikiran kita bahwa Tuhan terima kasih, saya ditakdirkan untuk memuridkan semua bangsa. Caranya gimana? Saya mungkin tidak tahu. Tetapi saya punya kerinduan, saya punya pandangan yang benar seluruh bangsa. Ya. Dan itu diteguhkan juga di dalam Wahyu pasal yang kelima. Coba kita lihat Wahyu pasal yang kelima. Ayat ke-9. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Ya, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, 1, 2, 3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dan ayat 9 dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Jadi Yesus darahnya sudah menebus, membeli semua orang dari, dikatakan di ayat 9 dikatakan, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Jadi di sorga terjadi pemandangan kumpulan umat Tuhan dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan karena Alkitab katakan bahwa mereka sudah dibeli oleh darah Yesus, sudah dibeli, lunas seluruh sekalian. Iya, sudah dibeli. Kalau mereka sudah dibeli, berarti seluruh sekalian mereka berhak untuk boleh percaya kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa dia bilang ini, tidak semua orang yang mendengar firman itu sudah menerima. Artinya bahwa ada banyak cara untuk Injil boleh sampai dengan banyak kejadian. Tapi tidak semuanya mereka boleh mendengarkan Injil dan terima Injil. Nah, Tuhan menyuruh kita pergi untuk kepada orang-orang yang mau menerima Injil itu. Paham ya? Ada banyak orang-orang yang menganiaya. Salah satunya misalnya Pontius Pilatus, Herodes gak suka dengan Yesus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus dilarang untuk beritakan Injil. Dan kalau mereka beritakan Injil, harganya adalah masuk penjara. Tapi di antara orang menolak, ada orang yang terima. Salah satunya adalah Paulus, betul nggak? Paham ya? Jadi jangan kita besar-besarkan dengan orang menolak. Tapi lihatlah janji Tuhan bahwa ada di antara mereka yang menerima Injil itu. Karena kenapa? Karena suku, kaum, bangsa, dan bahasa harus menyembah kepada Tuhan. Ini keren ya. Nah, kalau kita tahu ini berarti kita betul-betul harus akurat untuk menjangkau orang-orang ini. Jadi nggak sembarangan. Ya, karena segala sesuatu pasti ada waktunya. Sehingga akhirnya ada yang menolak, ada terima. Dan Rasul Petrus Paulus bilang ini, karena dia bilang, ada banyak di antara mereka yang belum percaya, yang belum terima. Tapi di antara mereka itulah, yang belum percaya itulah, Injil kita sampaikan kepada mereka. Ini penting, ya, ini penting sekali. Ya, jadi kenapa penting sebetulnya? Nah, saya ngerasa hari-hari terakhir ini, ya, yang mengganggu itu bukan kita nggak punya kuasa. Tapi yang ganggu tuh kadang-kadang gagal fokus gitu loh. Gagal fokus. Ya. Makanya Tuhan katakan, dia bilang, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke gunung tinggi. Dan ada suara yang berseru, luruskanlah jalan. Ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan.
Ya, terus kemudian jalan yang berkelok-kelok lurusin. Jalan yang apa yang lembah-lembah yang berbukit-bukit ratain. Terus kemudian jalan yang lembah-lembah ratain, bukit ratain semuanya. Nah, ternyata ada banyak hal yang menghalangi kita. Nah, salah satu menghalangi itu adalah kalau kita masih jatuh bangun dengan dosa. Agak repot tuh Mas. Kalau kita jatuh bangun dengan dosa, kita repot sekali untuk boleh menyampaikan kabar baik itu dengan kuat-kuat atau tidak dengan takut. Atau mungkin cukup sekalian, realitas hidup kita mengalami persoalan kan ya. Persoalan, pergumulan, masalah-masalah, tekanan demi tekanan ya. Ngalamin enggak? Sehingga kadang-kadang gini, aduh Tuhan kapan sih selesai persoalan ini gitu loh. Untungnya sudah ngomong selama hidup masih banyak persoalan gitu loh. Makanya tak kasih firman Tuhan supaya kamu bisa menghandle semuanya. Paham gak? Nah orang gak ngerti dengan tekanan yang ada, dia melarikan diri dari Tuhan. Dia lari jauh-jauh karena dia nggak mau menghadapi semuanya. Padahal ketika dia dekat dengan firman Tuhan, maka firman itu akan menolong dia untuk menghandle segala sesuatu tekanan, persoalan, masalah yang dihadapi dia. Sehingga Tuhan katakan pencobaan yang kita alami pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan kita dan Allah akan memberikan jalan keluar saat kita dicobai. Paham? Kadang-kala bukan masalah itu, bukan hanya masalah ada masalah pergumulan hidup sekalian, ya. Kadang-kadang masalah ekonomi. Ya, kalau kita punya pandangan yang salah terhadap ekonomi, uang dan pekerjaan, maka waktu kita, pikiran kita lebih banyak fokusnya kepada pekerjaan dan mencari uang. Haleluya. Tapi kalau kita mengerti tentang uang dan pekerjaan dan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tidak sedikit pun masalah keuangan atau masalah ekonomi, pekerjaan yang menghambat kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Paham ya? Ini yang kita bereskan, ya. Ya. Ya, coba kasih tahu gini, masalah-masalah itu serahkan pada Tuhan ya gitu loh. Haleluya. Ya, kasih masalah itu selesaikan, serahkan sama Tuhan ya. Serahkan kepada Tuhan ya. Dan kadang-kala bukan hanya masalah ekonomi dan keuangan, kadang-kala masalah kelemahan dan sakit penyakit sekalian. Kita bergumul dengan kelemahan dan sakit penyakit, ya. Kita tahu janji Tuhan menyembuhkan, tapi kita terus bergumul. Dan sekali bergumulnya kita capek sekali, udah capek kita kadang lupa, gagal fokus. Kita harusnya tetap memberitakan Injil, tapi justru sekalian akhirnya Injil gak diberitakan karena kita masih bergumul dengan Tuhan tentang sakit yang kita alami. Kenapa, mengapa, dosa apa, siapa memulainya. Kampung-kampung diselidiki, ditipu sama si jahat. Padahal Tuhan katakan ketika dia izinkan, dia kasih jalan keluar. Yang penting bagi kita adalah ketika kita mengalami itu pasti ada jalan keluar. Dia kasih firman Tuhan. Paham sekalian ya? Terlebih-lebih saya dengar, saya lihat bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang sakit kanker, sakit apa. Jangan takut sekalian. Jangan mau digagal fokus dengan si jahat, tetapi kita percaya pada firman Tuhan. Dan dia yang berfirman tidak pernah berdusta. Dia akan mengenapi seluruh firman-Nya. Ya, tapi jangan sampai disertai dengan ketakutan. Kalau ada ketakutan, yang mendua hati, kita tidak akan mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Amin, sekalian. Ya, banyak hal lagi yang lain. Kadang-kadang masalah keluarga, sayanya oke, semuanya oke. Kadang dari istri, dari anak, dari keluarga besar, mengganggu semuanya. Terus lemas kita, aduh Tuhan, saya sih gak ada masalah apa-apa, tapi keluarga ada gini. Kan harus dihadapin juga, betul nggak? Ditipu kita, sehingga akhirnya kita fokus ke situ, tidak fokus kepada rencana Tuhan. Akibat yang paling terakhir, kita tidak bisa naik ke gunung tinggi mengatakan tentang Yesus dengan kuat-kuat ataupun dengan penuh keberanian, karena itu masih mengganjal kita. Makanya yang gak lurus itu kita luruskan sekalian. Nah disitulah nanti engkau akan mengalami mukjizat kesehatan, mukjizat keuangan, engkau akan mengalami mukjizat di tengah keluargamu, mukjizat yang tidak lazim karena engkau mulai belajar berharap dengan kebenaran firman Tuhan. Paham sekalian? Nah Tuhan sedang bawa kita ke arah sana sekalian. Nah sekarang yang saya mau share itu di perjanjian lama juga di perjanjian baru dikatakan bahwa suku, kaum, bangsa dan bahasa akan menyembah kepada Tuhan. Ya. Di perjanjian baru juga. Jadi di otak kita bahwa memang Injil harus sampai kepada banyak orang lain. Tapi diri kita harus kita bereskan. Ya, tidak boleh ada penghalang-penghalang sehingga kita gagal fokus untuk Injil diberitakan. Paham ya? Nah, yang terakhir sekalian. Saya bersyukur hari-hari terakhir ini, kalau dulu zaman Yesus ya, ini Paulus nih, mau pergi ke tempat penginjilan. Itu kan seminggu, 2 minggu naik kapal, jalan kaki gitu ya. Haleluya.
Bisa kebayang gak? Yesus naik onta kah? Saya pikir, aduh lama banget. Kebayang gak saudara? Nah sekarang itu teknologi itu cukup canggih saudara sekalian. Ya, jadi berarti sekarang itu harus terjadi percepatan saudara sekalian. Tapi kenapa tidak terjadi percepatan? Karena di dalam diri saya masih ada ganjelan-ganjelan itu tadi saudara sekalian. Persoalannya kan bukan caranya, betul nggak? Persoalannya kan bukan cara, persoalannya bahwa sayanya masih ada ganjelan gitu loh. Sehingga nggak mungkin melangkah gitu loh. Paham ya? Nah iblis tipu di situ. Nah kalau zaman dulu saudara sekalian, ganjelan nggak ada. Fasilitas nggak ada. Rohnya menyala-nyala. Iya pergilah, betul nggak? Imamat yang rajani itu artinya imam-imam yang punya sumbu api, yang punya sumbu. Sumbunya ada apinya. Nah sumbunya itu dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan apinya nggak menyala. Paham nggak? Imam itu selalu memberikan sumbu api itu dipastikan bahwa tidak ada pengotornya dan kemudian tetap menyala. Berarti Alkitab benar, janganlah hendaknya kerajaan mau kendor. Biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan gitu loh. Paham ya? Nah roh yang menyala-nyala itu kalau kita tahu bahwa status kita adalah imam. Nah imam itu selalu membersihkan, dibersihkan itu sumbu-sumbu yang rusaknya gitu ya. Nah ketika yang kotor-kotornya, setelah dibersihkan nyalanya akan terang semua sekalian. Selain juga sumbunya dibersihkan, di sisi yang lain juga minyaknya harus ada, sumbunya ada, lampunya ada, minyaknya nggak ada. Itu kayak 5 gadis yang tidak bijaksana, betul nggak? Sama juga saudara sekalian. Jadi kita harus punya api. Nah api itu terjadi ketika kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini penting sekali. Ya, saya itu bisa kebayang kalau gereja memahami ini, saudara. Jadi tidak ada waktu dalam hidup kita tidak dengan Injil. Dan kita akan, bukan kita nggak mau, artinya bahwa kita tidak akan dengar lagi masalah-masalah itu suku sekalian. Sehingga orang tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, siapa yang salah? Neneknya, kakeknya, opungnya, cicinya? Ini orang sakit, buta. Yesus bilang gini, oh ya memang terkutuk tuh nenek moyangnya itu, orang Batak tuh. Nah, banyak adat. Enggak begitu, betul enggak? Kamu enggak penting nanyain itu. Tapi ini terjadi supaya aku dipermuliakan. Selesai, betul enggak? Nah kalau kita enggak, dosanya apa, dikorek-korek semuanya, dari ujung kemana. Oh benar nih, dosamu kebanyakan gitu deh. Nah kalau Tuhan enggak begitu. Enggak penting buat saya. Yang penting adalah bahwa itu dipakai dimuliakan Tuhan. Hal yang sama. Ketika kita juga melayani ke pergumulan, enggak penting kenapa, mengapa, bagaimana, caranya, jalan keluarnya. Enggak perlu kita tanya. Kita yakin bahwa itu diizinkan karena memang hidup kita untuk Injil diberitakan. Setuju dengan saya? Ya, itu aja kok. Nah kalau misalnya kita nggak punya fokus itu, dikilik-kilik sama iblis. Nggak mungkin, diganggu-ganggu gitu loh. Nah kita tuh kayaknya orang yang punya 1001 macam alasan gitu loh. Kenapa nggak bisa? Soalnya, katanya, sepertinya, nggak mungkin, susah. Semua banyak alasan. Makanya itu sengaja dikasih sama si jahat supaya kita punya banyak alasan. Paham ya? Tapi kalau kita penuh dengan beban Tuhan, alasan apapun akan kita singkirkan semuanya. Ya, Yesus itu bagus sekali jawabannya. Enggak, ini bukan dosa kakeknya, neneknya, opungnya, bukan. Om tantenya. Tapi lewat sakit penyakit ini, bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang itu mengalami kesembuhan. Jadi benar pikiran Yesus untuk mencampaikan kepada orang lain, supaya orang lain gini, kamu tuh jangan mikirin itu gitu loh. Kamu jangan macam-macam. Serupa wae gitu. Ulah rupa-rupa. Serupa wae. Satu macam aja itu Injil diberitakan saudara sekalian, ya. Sehingga akhirnya saudara sekalian mukjizat Tuhan terjadi atas orang yang buta itu sehingga mereka bisa melihat. Nah, jadi saudara sekalian, bagaimana caranya? Pertama, kita harus banyak membangun kubu doa. Bisa enggak? Ya, kita harus banyak membangun kubu doa. Kemarin kita doa semalaman, di PD Rabu saya udah lihat sepertinya Bandung itu, Indonesia itu sumuk. Bukan sumo. Sumo itu kotor sekali, kotor ya. Jadi, apa ya? Sumo itu apa ya? Kotor, sumo. Gerah, ya gerah tapi kotor lah gitu ya. Ya, dan kok gak enak sih gitu loh. Kalau kita pergi satu rumah, kok gak enakan gitu ya. Nah, itulah kira-kira istilahnya. Nah, terus kemudian saya ngerasa kota Bandung ini dan kemudian kota Indonesia itu sumuk sekali. Nah, Tuhan memperlihatkan waktu malam berdoa itu, Tuhan memperlihatkan ada banyak orang mempersembahkan menyan gitu loh. Ke dukun-dukun. Untuk supaya jadi ini jadi ya apa presiden atau apalah gitu ya. Nah itu banyak dan itu semuanya karena cinta kedudukan, di balik itu cinta uang.
Nah uang banyak, dukun tuh dicari terus sekalian. Sehingga doa-doa naik menyan, malam Selasa, malam Jumat tuh keliweran tuh macam-macam terus sekalian. Nah kita tuh nggak sadar, kita tuh manusia rohani yang harus mendeteksi yang rohana gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa ini ada rohana gitu ya. Jadi kita tidak jiwani saja tapi rohani. Nah kita, oh iya ini. Makanya terjadilah, saudara perhatikan, kobongan di mana-mana. Ya itu pasti cari tumbal, tabrakan di mana-mana. Betul nggak saudara sekalian? Terus kita bilang, amit-amit jangan ke saya deh. Ya bukan amit-amitnya, betul nggak? Kita sih nggak apa-apa mati masuk surga. Lah mereka kan kasihan, betul nggak? Padahal kita kan penjaga kota. Mana ada penjaga, tanya tuh orang-orang kerajaan Belanda, kerajaan Inggris. Masa menjaga kerajaan itu hanya 8 jam satu hari? Kan enggak, kagak. 3 shift, 8, 8, 8, betul enggak? Yang kerja kan gitu 8 shift, 3 shift kan. Kalau satu shift kerja, ya enggak akan selesai itu 16 jam lagi saudara sekalian. Enggak tahu tuh produksinya apa saudara sekalian. Hancur. Karena harus penjaga kota itu 24 jam satu hari, 8, 3 shift, 8, 8. Nah Tuhan ingatkan saya bahwa kota ini kotor sekali dengan penyembahan berhala, roh perdukunan, mantra-mantra semuanya. Cinta akan uang dan sebagainya. Sehingga akhirnya kotor saudara. Nah doa kita ada untuk membersihkan kota kita. Supaya apa? Supaya minimal kitanya ngeh gitu loh. Jangan sampai kita juga agak mabuk sedikit saudara, agak sempoyongan. Paham gak saudara? Jadi dunia udah sempoyongan, kita jangan ada sempoyongan ikut-ikutan gitu saudara sekalian. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi karena roh kita nggak tuning, kita ditipu saudara sekalian. Nah doa itu penting untuk menghancurkan pekerjaan sejarah. Sehingga kita tuh kalau lewat tuh bersih sekali. Sehingga orang-orang itu sudah lapar, haus akan Tuhan ketemu dengan kita saudara. Paham ya? Ini penting sekali. Ini penting. Sehingga kalau kita mulai bergerak di kantor saudara di mana, kita mulai ini roh jadi saya patahkan, saya hancurkan. Bukan karena kita hilang, bukan karena kita jadi kayak orang gila, enggak. Karena kita ini adalah penjaga kota. 24 jam satu hari. So bayangin kalau kota nggak dijaga hanya 8 jam satu hari. Berarti 16 jam kan diobok-obok sama setan, betul nggak? Makanya muncullah yang nanya pertikaian, pencurian, LGBT dan sebagainya. Satu ketika orang bilang, yuk kita buat seminar LGBT. Saya setuju. Tapi gak pernah yuk kita doa perangi roh ini gak ada. Bilang dulu ya. Karena pengetahuan gak bisa dilakukan dengan pengetahuan. Pengetahuan harus dilanjutkan dengan pekerjaan Roh Kudus sekalian. Termasuk kecelakaan demi kecelakaan. Terjadi kecelakaan mobil, kecelakaan ini semuanya. Kebakaran demi kebakaran. Ini masa Gunung Bromo hanya karena prewedding aja kebakar. Saudara. Mau ya dimatiin gitu, betul nggak? Haleluya. Bingung saya. Saya waktu mau pergi ke Jakarta, di sebelah kiri kanan kebakaran semuanya. Kalau nggak buang puntung rokok kan nggak mungkin, betul nggak saudara sekalian? Terus gini loh, kalau kan ngerti bahwa itu akan terbakar. Yang kedua, kalau terbakar, ya turun sedikit dimati-matiin, betul gitu loh. Ya kalau sudah 1 hektar ya ngematinnya susah, betul nggak? Lah kalau titik kecil bisa. Tapi nggak ada sense gitu loh saudara sekalian. Karena kenapa? Karena orang dunia tidak mengenal Tuhan dan akhirnya dipakai oleh sejarah setuju dengan model begitu. Sehingga mereka juga bukan jadi problem solver. Tapi mereka setuju kalau itu terjadi saudara sekalian. Paham ya? Ya apa penjualan tubuh manusia dan sebagainya, ya, narkoba, korupsi di mana-mana saudara sekalian. Saya tuh kasih dengan anak muda, nanti, wih bapak nenek moyang saya kok korupsi semuanya begini gitu ya. Yang ngajar siapa? Kenapa itu terjadi saudara? Karena roh jahat bekerja di mana-mana. Nah tapi ketika kita mulai berdoa, kita berdiri di atas gunung Allah membersihkan. Jangan macam-macam. Kamu jangan tipu bangsa saya. Ya, kita doa. Makanya penting sekali saudara sekalian, kita membangun kubu doa untuk arah ke sana. Ya, mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa ujung-ujung bumi itu adalah milik pusaka dari umat Tuhan. Dan itu diteguhkan kembali di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah ke sedunia, jadikanlah semua bangsa. Jadi takdir kita adalah memuridkan bangsa-bangsa. Dan bangsa Israel dikatakan kepada Tuhan kata kepada mereka, mintalah kepada aku, maka aku akan memberikan kepadamu
Dikatakan ayat yang ke-8, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Janjinya luar biasa. Jadi yang pertama kita harus berdoa. Iya, ya kita berdoa. Nah, ketika kita mulai berdoa, Tuhan kasih beban buat kita. Saya bilang ini, lo kan saya bebannya untuk ini, untuk desa-desa di ini, saudara sekalian, di mana? Di Lembang. Tidak menutup kemungkinan Tuhan akan membimbing kita ke tempat-tempat yang lain. Siapa berpikir Kak Rosita bisa di situ, betul nggak? Kalau dia ditahan di Lembang, nggak mungkin, betul nggak? Tapi dia sedang bekerja, bukannya di Singapura. Di Singapura tuh banyak bangsa-bangsa, betul, ngumpul semua di sana. Ada dari Vietnam, ada dari berbagai. Australia sekarang mengalami kegerakan karena ternyata yang bergerak itu adalah orang-orang Asia Tenggara yang sekolah di sana, yang lapar haus akan Tuhan. Makanya gereja-gereja sana yang banyaknya bukan orang bule, orang-orang Asia seluruh sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena mereka lapar haus akan Tuhan. Jadi mereka tidak pergi ke sana, tapi mereka datang ke Australia. Nah, nanti ada yang pergi ke Kamboja, kemana-mana. Yang penting kita punya pandangan hati berdoa, Tuhan, saya minta bangsa-bangsa. Oleh karena itu tidak kebetulan kalau kota Bandung itu menjadi ibu kota Ibu kota Jawa Barat. Betul, tapi Asia Afrika juga maksud saya gitu loh. Ya, ibu kota Asia Afrika. Jadi secara fisik sudah ditetapkan ibu kota Asia Afrika, berarti secara rohani Allah mengizinkan kita untuk boleh memimpin Asia dan Afrika. Ini keren luar biasa. Iya, ini keren luar biasa. Nah, Tuhan ingin kita paham ini sehingga kita mulai dengan doa. Tuhan, beri aku bangsa-bangsa, beri aku ujung dunia, beri aku Tuhan. Bukan berarti perginya besok atau lusa, enggak. Ya, mungkin kita tidak akan pergi, tapi anak cucu kita yang pergi karena zaman berubah, betul enggak? Ya, yang penting kita punya hati. Nah, hati itulah kita sampaikan kepada banyak orang. Nah, setelah kita berdoa, pada prakteknya kita harus hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, bisa enggak? Mari kita firman Tuhan dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8. Ayat yang ke-26. Ya, kita mau baca bersama-sama. Ya. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita baca berganti-gantian. Sida-sida dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya 29. Lalu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31. Jawabnya, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Ayat 35. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37. 1, 2, 3.
Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Sampai situ saja. Saudara perhatikan, ini kerjasama pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Ayat 26, saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat. Jadi ketika Filipus ingin beritakan Injil kepada yang namanya sida-sida Ethiopia, maka ada peranan malaikat di situ. Dikatakan bahwa kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Berarti doa-doa yang kita naikkan itu menyebabkan jalan daripada Tuhan terbuka. Salah satunya bahwa pekerjaan malaikat kita alami. Paham ya? Nah, bukan hanya malaikat saja. Terus ayat 29 saya baca. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi selain ada pelayanan malaikat, ada pelayanan Roh Kudus, betul enggak? Ih, keren banget, betul enggak? Gue demen banget ya begini, mau enggak kepengen itu? Pengen enggak? Pengen, saya pengen gitu loh. Gue capek-capek gitu, betul enggak? Ya Roh Kudus bicara, ya gitu, betul enggak ya? Asik banget terus sekalian. Asik. Nah, tapi saya yakin akan terjadi. Jadi malaikat bekerja, itu yang pertama. Juga ada pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, karunia-karunia nubuatan terjadi terus sekalian. Itu semua kerja, satu paket. Untuk keselamatan orang itu. Dari start awalnya, kita mulai berdoa untuk itu. Tuhan kasih beban, Tuhan kasih hati, maka malaikat akan bekerja. Roh Kudus akan memimpin, mengurapi berkata-kata. Dan terakhir, karunia nubuatan demi nubuatan terjadi terus sekalian. Karena ujungnya pasti akan terjadi kesembuhan, kelepasan, kelegaan. Karena kenapa? Ini bicara soal karunia-karunia mukjizat. Itu terjadi. Ya, paham ya? Nah, jadi yang pertama kita doa, terus kemudian yang kedua, izinkan pekerjaan pelayanan ini, malaikat melayani kita, menolong kita. Selain malaikat ada Roh Kudus dan karunia-karunia yang Tuhan beri kepada kita, kita kobarkan dengan bebas dan merdeka. Paham saudara sekalian ya? Nah, kalau ini semua terjadi saudara sekalian, dan yang paling terakhir yang Tuhan inginkan saudara, kita mulai bergerak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Maka dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Makanya itu dimulai dari Kisah 1 ayat 8. Di mana kita beroleh kuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Iya, jangan takut dengan luar negeri, jangan takut dengan dalam negeri, jangan takut dengan semua itu. Karena teknologi sekarang membuat yang jauh-jauh jadi dekat, hanya ada di HP kita, betul? Betul enggak? Kalau orang, wah bisnis mah cepet, tinggal ngomong aja. Lah kalau bisnis cepet berarti pelayan juga cepet dong, betul enggak? Betul enggak? Jadi jangan gini, wah sekarang teknologi canggih, iya teknologi, ya, oke, setuju. Tapi jangan hanya untuk bisnis doang. Bisnis jiwa-jiwa juga terlalu canggih gitu, betul enggak? Sehingga sudah bisa video call, telepon dan sebagainya. Betul enggak? Paham saudara sekalian? Ya daripada kita ngurusin telegram apalagi. Tele. Ya kan apa? Telepati. Betul enggak? Bukan enggak boleh, bukan enggak boleh. Tapi kadangkala itu menyita waktu loh. Coba saudara cek aja, jangan cek aja. Berapa waktu yang saudara berikan untuk gadget saudara? Dan berapa persen itu masuk di kotak saudara? Berapa persen waktu saudara sediakan buat Tuhan dan firman-Nya? Berapa persen terserap dalam pikiranmu? Itu sangat bergantung dengan produk akhir dalam hari hidup. Betul enggak? Jangan nuntut, Tuhan aku mau cari engkau. Lah iya, aku tuh enggak jauh bisa dicari gitu loh. Kamu aja gak sediain waktu, betul enggak? Haleluya. Paham enggak? Kemarin saya sampai ke di malam. Ketika bangsa Israel di bawah Raja Asa, mereka semuanya mencari Tuhan. Ini keren banget, Tuhan menciptakan keamanan di tengah-tengah bangsa Israel. Yang kerennya, mereka mencari Tuhan, Tuhan cari mereka. Sama-sama ketemu, kan betul enggak? Jadi ternyata ketika cari Tuhan, Tuhan gak bertepuk sebelah tangan. Leo kau cari aku gak pengen dicari, lagi sembunyi. Gak gitu saudara sekalian. Mungkin orang bilang gini, ngapain Tuhan dicari-cari, dia kan ada. Bukan dicari karena dia hilang, tidak. Supaya kita mengalami realita dia. Jadi jangan terlalu bahasa Indonesia banget gitu, betul gak? Ada hikmat dikit aja gitu. Ngapain cari Tuhan, emang hilang? Enggak, dia enggak hilang. Cuma saya tidak merasakan dia, betul enggak? Makanya saya perlu mengalami realita kehadiran dia. Kan ada firman, saya baca firman Tuhan, tapi suara nyamuk yang ada gitu loh.
Jangkrik yang ada gitu loh. Terus kemudian rasa ngantuk yang tinggi gitu loh. Rasa boring gitu loh. Haleluya, bilang haleluya. Di sini nggak ada, di luar banyak. Haleluya. Sehingga akhirnya makanya penting sekali rasa lapar haus akan Tuhan suku sekalian. Supaya kita menghargai hadirat Tuhan. Kalau nggak lapar dan haus nggak mungkin suku sekalian. Tapi kalau kita lapar haus di mana aja kita mau. Dalam pekerjaan, di kantor, di mana kita cari suku sekalian. Tapi kalau kita nggak lapar haus ada kesempatan juga kita nggak cari suku sekalian. Makanya kasihan anak muda zaman sekarang suku sekalian. Iya, dia banyak hidup di gadgetnya suku. Yang ngajar siapa? Gadgetnya suku sekalian. Kasihan. Nah masalahnya bukan tidak boleh. Masalahnya adalah semuanya proporsional. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Jadi apa yang kau inputkan dalam dirimu itu sangat bergantung hasil akhir output yang akan kau keluarkan. Sangat bergantung. Jadi jangan nyalakan Tuhan. Jadi oleh karena itu sebut sekalian, yang terakhir saudara, pakailah teknologi yang canggih, gadget yang ada untuk Injil diberitakan di mana-mana. Paham ya? Iya, saya orangnya gitu. Jadi kalau tiba-tiba diingetin si ini, si A, si ini, oh iya, ya sudah, saya tanya apa kabarnya gitu loh. Padahal sebetulnya gini, aduh, kayak kepo banget cari kabar, betul gak sekali. Tapi bagi saya gini, pokoknya kalau orang nanya sesuatu, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Bukan gini, aduh udah sibuk kayak gini, WA lagi kurang ajar. Ngerti kayak, saya gak gitu loh. Tuhan ini apa yang kau mau nih? Apa yang kau mau ini? Apa yang kau mau gitu. Iya, ada satu orang ini, Om, tolong cariin teman hidup buat saya. Cowok. Cari teman hidup. Emang kayak tempe goreng dicari gitu. So udah gini, aduh kamu ibadah di mana? Ibadah di sini. Alamak ini cuma GKD kok begini modelnya gitu loh. Saya gak pernah ngajar gini. Saya sudah sepandang mau naik ke ubun gitu loh. Kamu satu dulu gak kamu sebetulnya? Kau baca Alkitab enggak gitu? Nah baru ikut konseling kemarin. Jadi gitu loh. Mulai ada empati. Ya, mulai ada belas kasihan. Oh gitu. Loh, kamu selama ini berdoa enggak? Ya berdoa sih Om, kadang-kadang gini. Kalau berdoa itu kadang-kadang kayak ada jangkrik dan sebagainya. Oh, dalam hati saya mau namanya, emang rumah kamu di hutan gitu. Maksudnya supaya guyon gitu loh. Tapi akhirnya itu menjadi terbuka dia seluruh sekalian. Yang akhirnya ujung-ujung gimana? Enggak Om, sudah terjawab. Saya bukan butuh teman hidup, saya butuh Tuhan. Nah keren betul enggak? Betul gak? Emang gue nyariin sama buat dia betul gak? Kasih papan pengumuman cari. Kan repot buat saya betul gak? Ngerti? Ngerti gak saudara sekalian? Mau tidur aja sudah repot betul gak? Apalagi tuh kurusin gitu. Artinya dia mau nemuin Tuhan. Kalau dia nemuin Tuhan ya sudah. Dia bercengkrama dengan Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Dia tahu jawabannya. Saya diselamatkan, dia akurat kan gitu betul gak? Tapi kalau begini, aduh kamu ibadah di mana? Aduh rasanya sudah sampai. Kok masa gak ngerti-ngerti? Aduh Tuhan, masa kelepasan lagi Tuhan? Dan itu jadi masalah baru saudara sekalian. Pernah gak saudara lihat kalau ngelayani orang, aduh ini aja aku gak ngerti sih gitu loh. Aduh. Pernah gak? Gak pernah? Gak nanya lu. Pernah ya? Nah, tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, aduh jadi yang ada itu belas kasihan. Oh iya Tuhan ya. Gak semua orang seperti saya, tapi saya harus memahami orang lain. Sehingga tetap turunnya adalah Roh Kudus bekerja, malaikat bekerja, karena Roh Kudus bekerja, firman bekerja, dan hanya lewat sebuah HP. Nah, daripada nanti dia kayak berbuat negatif atau bunuh diri, siapa jemaat? Nah kan gak enak betul gak? Itu gara-gara penontonnya kurang ajar betul. Maksudnya dibales betul. Kan jadi gak enak betul gak? Karena kita terlalu rohani dan kita tidak perhatikan kebutuhan orang lain. Tetapi walaupun kita ada kesibukan, dengar dikit aja. Dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang, apa yang harus saya kerjakan? Apa respon saya? Dan respon itulah kita bagikan. Makanya perlu doa, kemudian tuntunan Roh Kudus, kemudian yang terakhir saudara sekalian, pakai teknologi yang ada untuk Injil sampai kepada banyak orang lain. Amin. Sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk ke seluruh dunia dan ke bangsa-bangsa. Ya, semuanya kita bergerak. Ya, mungkin juga ada di antara saudara itu akan kutus ke tempat-tempat yang lain. Kita tidak tahu betul enggak. Tapi kita terbuka dengan Tuhan. Ya, kalau kita terbuka dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin sehingga tanpa disadari, memang hidup ini ada pergumulan. Tapi kita tidak dikuasai pergumulan. Justru lewat pergumulan itu kita memahami kerinduan dan inisiatif Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi.
Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau Tuhan, oh, kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, oh, sangat tinggi, tak terselami jalan-jalanmu, tapi Roh-Mu membuat kami mengerti jalan-jalanmu atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, oh, Kau ku sembah, Kau Tuhan, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, rabalada basyekaralaraba, Kau ku sembah, Kau Tuhan, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, warabalata karaya raraba, Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku sembah. Bapa, kami sembah Engkau, kami cinta Engkau Bapa, kami rindu akan Engkau, kami rindu kepadamu Bapa. Kau ku sembah, Kau Tuhan, Bapa, Bapa, Kau ku sembah.
Kami mau berinteraksi dengan Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah sekali lagi Kau, Tuhan Bapa, 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 Kau, ku sembah Kau, ku sembah. Kami panggil namamu Bapa lewat Yesus Kau, ku sekali lagi Kau, Tuhan Bapa, kami panggil namamu Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Engkau kami sembah, Kau, ku sembah Kau. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ya Rabbalada ya Rabba. Mari kita berinteraksi dengan Tuhan. Mari kita terus berinteraksi dengan Dia. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Koyakan hatimu, koyakan hatimu, koyakan hatimu, koyakan hatimu. Hati yang lapar dan haus akan Dia. Yo rabalare, yo rabasara la rabarari la raba. Haleluya. Yo boseki ara la rabare. Yo rabalada. Yo kerebe sheki ro 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 ro. Jesus. Haleluya. Yorabalara karabalara yare. Haleluya, haleluya. Yorabalare ya, yorabaseki aralarare, yorabasaka bororose. Roh Kudus, Roh Kudus, lawatlah kami, jamahlah kami. Bakar hati kami supaya roh kami menyala-nyala, kerajinan tidak kendor. Yo rabala rabe, yo rodo sekira la rabala, yara la rabade, yo korodo sekira la rabala, yekira la rabala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus. Yokororo serera, yara lara bara shegiara. Sebab di mana ada roh Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Kami di malam bawa ke dalam kemerdekaan, memahami kerinduan dan isi hatimu untuk bangsa-bangsa dan dunia ini. Mulai dari tempat ini, kami bergerak. Mulai dari rumah ini kami bergerak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan aku, pulihkan. Haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
pulihkan aku, pulihkanku, haleluya, pulihkanku, pulihkanku. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Hiralarabashe, hirabalatakarayashe. Setiap jalan-jalan berkelok-kelok diluruskan kembali. Jalan berbukit-bukit diratakan kembali. Lembah-lembah yang dalam diratakan kembali. Hirabaharashikiarala. Sebab roh Tuhan Allah ada di atas dirimu. Dan dia sedang mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik. Engkau adalah Sion Allah. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Nyaringkan suaramu dengan kuat-kuat. Nyaringkan suaramu dengan jangan takut. Katakan Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Bapakku, doa buat jemaat Tuhan, urapi mereka Tuhan. Ikarabahala-takara, terimalah kuasa Roh Kudus. Hirabalah kuasa Roh Kudus yang pernah Allah lepaskan di atas loteng 2000 tahun yang lalu. Ketika murid-muridnya dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, kuasa yang sama bekerja atas dirimu, atas seisi keluargamu, atas pelayananmu, atas seluruh aspek hidupmu. Kiralayare, haleluya. Roh Kudus akan mengarahkan engkau. Roh Kudus akan mencegah engkau. Roh Kudus memberikan keberanian buat engkau. Roh Kudus menanamkan kebenaran dalam batinmu. Roh Kudus menolong engkau untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanda-tanda mukjizat menyertai. Haleluya. Bapakku, doa, curahkanlah rohmu, api rohmu, api penginjilan untuk mempengaruhi banyak orang, suku Sunda dan bangsa-bangsa, seluruh Kabupaten Bandung Barat, seluruh tempat-tempat yang lain di sekitar Lembang, sekolah-sekolah, kampus-kampus. Terimalah kuasa Roh Kudus di rumah-rumah, seisi keluargamu, tetangga-tetanggamu, suku kita. Oh, terimalah kuasa Roh. Secara khusus kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di Singapura. Teman-teman yang rekan-rekan yang ada ibadah di online yang ada dari Singapura, angkat kedua belah tanganmu. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada engkau. Naik ke atas gunung yang tinggi, sehingga jangan takut dengan keberadaanmu, tetapi Allah ada di pihak engkau. Siapapun yang kau hadapi, orang pintar kah, orang terpelajar, orang kaya kah, jangan kau takut, sebab roh yang dalam dirimu lebih besar kuasanya daripada roh-roh di muka bumi. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah kuasa Roh. Bapa Sorgawi, hirabalah, kami berdoa buat rekan-rekan kami di Singapura. Lawatlah mereka, kuasa tidak terbatas untuk mempengaruhi Singapura, TKI, TKW. Lawatlah Tuhan, bukan hanya di orang Indonesia, tapi dari Asia Selatan, Asia Tenggara. Lawanlah semuanya orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk berhimpun bersama mereka membangun rumah Allah. Kirimkanlah mereka semuanya dari selatan Singapura, utara, barat, pusat, timur, Singapura. Penuh kemuliaan Tuhan. Orang-orang lapar haus akan Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus, double portion anointing. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Kami senang dipilih oleh Engkau. Karena hidup kami sudah mati dan tersembunyi dalam Kristus Yesus. Hidup kami bukan milik kami lagi, milik Engkau. Terus bicara sama kami Tuhan, dengan waktu yang ada supaya kami boleh menjadi alat Tuhan yang efektif untuk kerajaan Allah sampai ke kota ini, ke bangsa ini, dan bangsa-bangsa lain ke seluruh dunia. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan suci pada siang hari ini. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan buat roti ini, yaitu tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan. Oh my God. Terima kasih kami ada semeja dengan Engkau. Kami bersama-sama dalam gereja lokal tempat ini sedang mau makan bersama-sama tubuh Yesus. Kami bersyukur sebab kami boleh mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan kebangkitan-Mu. Terima kasih buat roti di tangan kanan kami. Ini adalah tubuh Yesus. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami dan keselamatan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Kami mau makan tubuh Yesus bersatu dengan tubuh kami. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang kehilangan arah Tuhan berikan arah. Pekerjaan roh yang tidak terbatas, kepemilikan Engkau yang total dalam hidup kami terjadi Tuhan. Sehingga dari hati kami keluar Injil Kerajaan Allah yang memberkati banyak orang lain. Kami mau makan tubuh Yesus bersatu dengan tubuh kami. Dan biarlah karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Karena kami sedang mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu. Dan itulah satu-satunya jalan untuk kami boleh hidup menjadi sama seperti Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih buat anggur di tangan kanan kami. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami dan dosa banyak orang. Tidak ada pengampunan dosa kecuali melalui darah Yesus. Kami memperingati akan kematian kebangkitan-Mu Yesus. Kami mau menikmati akan kuasa darah Yesus dalam hidup kami. Dan kuasa nama Yesus menyertai kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kerajaan sorga, tidak tergoncangkan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran dalam hidup kami. Supaya sukacita, kebenaran, damai sejahtera sampai kepada banyak orang lain. Kami mau minum dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya. Tuhan akan membawa engkau semuanya mengenal betapa panjang, betapa lebar, betapa panjangnya kasih Kristus. Sekalipun untuk melampaui akal pikiranmu. Dan dia akan membuat engkau mengalami kepenuhan Kristus Yesus. Di mana Yesus adalah sang kepala, engkau adalah tubuhnya. Engkau bergerak dengan Yesus sehingga apa yang Yesus kerjakan, dia ke kota, ke desa, ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke desa-desa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bangkit orang mati. Apa yang Yesus kerjakan, dapat kau kerjakan. Sebab roh yang dimiliki oleh Yesus adalah roh yang kau miliki. Mari ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Hiralaraye, haleluya. Oh Jesus, kirabalarayade, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku